Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan pada kesempatan ini teman-teman, kita akan bahas terkait dengan Bloom. Nah, pada video kemarin kita sudah mengupdate terkait dengan bagaimana cara kita trading menggunakan bot itu di Bloom. Dan cara buat token juga sebenarnya sudah saya spill kemarin, cuman nggak dibahas secara detail. Terus kedua, bagaimana cara kita memaksimalkan poin yaitu meme kita di Bloom, teman-teman ya. Dan sepertinya untuk Bloom ini teman-teman akan segera mungkin, karena di sini kalau kita perhatikan unsur-unsur TG-nya itu sudah mulai muncul ya. Karena memang pada pembahasan kemarin itu kita sudah bahas terkait dengan syarat untuk eligible-nya itu juga sudah di-update atau sudah di-announcement oleh Bloom ya. Nah, untuk terkait dengan syarat yang kemarin di sini sudah dijelaskan teman-teman. Untuk terkait dengan 3-nya ini memang di kuartal 2 ya. Terus kemudian untuk listingnya itu di kuartal 3. Nah, untuk kuartal 2 kan berarti sekarang sudah masuk dalam kuartal 2. Ini mana Januari, Februari, Maret itu adalah kuartal 1 dan sekarang kita sudah masuk di bulan April, maka ini sudah masuk dalam kuartal 2. Untuk 3-nya ini akan masuk di sini teman-teman ya. Kita akan lanjut teman-teman untuk pembahasannya, ini mana untuk sekarang itu sudah ada project yang lumayan gede menurutku, itu sudah listing di Bloom, namanya adalah Hashcash. Nah, ini adalah salah satu fungsi atau kegunaan dari Bloom yang dimana dia adalah tempat untuk listing beberapa project-project yang menurutku sih lumayan worth it ya. Kalau kita perhatikan misalkan di sini untuk project mempadnya teman-teman, di sini kita bisa mengklasifikasikan beberapa jenis token. Ada token yang populer, ada token yang lagi tren atau yang lagi panas, ada token-token yang juga punya market cap yang cukup tinggi. Misalkan kalau di sini ada bagian new, nah ini maksudnya adalah token-token yang baru muncul, misalkan di sini 19 detik yang lalu, 39 detik yang lalu, 57 detik yang lalu. Jadi kalau teman-teman mau beli token yang baru rilis kayak gini, itu teman-teman bisa beli di bagian new. Dan teman-teman kalau misalkan pur ingin bikin token sendiri, nanti akan muncul di bagian new-nya ini gitu ya. Nah, kenapa sih banyak banget token-token baru yang muncul seperti ini? Tentunya ada dua kemungkinan tujuan. Yang satu itu untuk menyelesaikan syarat-syarat atau untuk mengumpulkan poin mempadnya teman-teman, yang kita tahu di sini. Bagian sini teman-teman ada untuk mem point. Nah, salah satu caranya teman-teman dengan cara meluncurkan token. Misal kayak gini teman-teman luncurkan token mendapatkan 500, terus kemudian teman-teman juga berdagang dan sebagainya juga akan mendapatkan poin. Itu salah satunya. Nah, kemungkinan keduanya adalah untuk mencari cuan. Nah, dengan teman-teman misalkan bermodal bikin token hanya 0,5 ton. Kayaknya kurang malah dari 0,5 ton. Kalau misalkan ini bagus, banyak yang beli, nanti market cap-nya akan naik. Terus kemudian teman-teman akan mendapatkan untung berlipat-lipat. Contohnya misalkan kayak gini ya. Kita coba cek ini yang terbaru. Di sini dia memasukkan modal itu cuman berapa. Nah, teman-teman bisa cek di bagian tentang ini. Ini juga caranya kita mensortir token, mana token yang bagus dan token yang tidak teman-teman ya. Kita klik di bagian tentang. Nah, terus kemudian nanti teman-teman bisa ngecek untuk fundamentalnya. Di sini ada informasi Telegram, ada Twitter, ada Instagram, dan kemudian ada website. Nah, tapi ini bisa dikatakan hanya ya 3 atau 40% teman-teman. Kita perlu mengkonfirmasi apakah orang yang buat ini benar-benar itu pemilik dari channelnya atau tidak. Kalau ketika itu channelnya besar, tapi kalau channelnya masih unyu-unyu misalkan gitu ya, teman-teman mungkin itu diajak merintis ya. Nah, kita bisa lihat teman-teman untuk pemegangnya di sini. Nah, ini pemegangnya masih 0% ya. Jadi dia hanya buat token itu modalnya hanya 0,31 teman-teman. Dan dia pegang berarti kurang dari 1% nih kayaknya nih ya, dari total supply-nya teman-teman. Nah, gitu. Jadi anggaplah aja misalkan tiba-tiba di sini ada yang beli misalkan 10 orang dengan 10 ton. Nah, ini 0,3 ton ini bisa jadi 2 sampai 3 ton. Nah, karena market cap-nya naik kayak gitu ya. Coba kita cari lagi teman-teman. Nah, di sini teman-teman saya kasih tips untuk teman-teman yang walaupun teman-teman tujuannya itu untuk menyelesaikan taksnya belum, tapi teman-teman harus hati-hati. Kenapa? Di sini kalau kita klik di bagian dompet, saya kemarin itu pernah beli token
Ini namanya Tontot teman-teman ya. Dan saya minus di sini sekitar 95%, hampir 100% minusnya teman-teman. Kenapa terjadi demikian? Nah, ini juga bisa jadi pelajaran ke teman-teman semua. Jangan sampai beli token asal beli token. Kenapa? Nanti bisa di rug pull kayak gini. Nah, jadi kalau kita klik kayak gini, nah ini semua likuiditasnya itu sudah dicabut teman-teman. Nah ini, nah makanya saya minus besar. Jadi mereka terbitkan token, terus kemudian begitu tokennya sudah naik, jadi semua modalnya itu dicabut. Jadi harga token kembali lagi ke nol. Nah pada sejatinya kan token ini sebenarnya harganya nol teman-teman, atau nggak punya nilai. Tapi ketika dia sudah dibeli, terus kemudian semakin banyak yang beli, dia otomatis semakin banyak yang naik. Terus kemudian tiba-tiba semua modal ini ditarik, ya udah dia akan turun lagi ke semula teman-teman. Kalau ini kan cuma sekedar coba-coba aja kemarin teman-teman ya. Dan saya di sini minusnya juga cuma sekitar kurang dari setengah ton kayaknya, seingat gue 0,01 atau berapa gitu teman-teman. Ini sekedar percobaan aja, dan ini bisa jadi pelajaran kita semua. Nah untuk itu teman-teman, kalau teman-teman ingin beli token yang beneran, ya bisa teman-teman beli token yang bener-bener teman-teman kenal. Misalkan teman-teman tergabung di komunitas tertentu, misalkan ownernya itu terpercaya dan dia bikin token untuk komunitasnya untuk menyelesaikan Bloom. Nah teman-teman bisa berpartisipasi di situ ya. Nah setelah itu juga teman-teman bisa mungkin dengan cara klik di memepad. Nah teman-teman cari project-project yang sudah terkenal. Misalkan di sini Hashcash ini baru listing teman-teman, dan market cap-nya itu sudah lumayan besar ya. Nah teman-teman bisa beli token-token yang masuk dalam sorotan kayak gini. Ini apa ya, yang lagi hot ya. Nah di sini ada bagian listing. Nah, kita klik di bagian listing. Ini berarti dia yang listing di Bloom teman-teman ya. Terus kemudian di sini ada bagian hot. Nah ini yang lagi banyak dibicarakan, dan ini juga sudah listing juga sebenarnya. Di listing misalkan kayak di Stipy, Descanner dan sebagainya teman-teman. Nah terus kemudian di sini ada di bagian blooming. Nah ini juga adalah token-token yang bisa dikatakan kayak sudah terseleksi oleh Bloom gitu ya. Tapi teman-teman harus Dior juga ya. Terus kemudian di sini ada DEX. Nah ini berarti token-token yang sudah masuk di DEX teman-teman. Nah ini terkait dengan market cap. Nah ini kayaknya urutan teman-teman ya. Kalau kita bisa perhatikan di sini untuk market capnya ada yang 6 juta, ada yang 2 juta, terus kemudian ini udah gila-gila sih teman-teman ya, market capnya udah besar-besar. Nah terus kemudian di sini ada live, ini kayaknya lagi live ya. Nah ini adalah cara kita menseleksi teman-teman. Misalkan kalau klik hot ya, kayak sekarang yang lagi hot ini Hashcash misalkan. Anggaplah ini token kita kenal teman-teman ya. Nah cara kita memverifikasi apakah kita akan beli atau tidak, cara mensortir teman-teman kayak tadi, klik di tentang, terus kemudian teman-teman cari ininya, media sosialnya, misalkan di Telegram, kita cek di segi channelnya. Wah ini dia pengikutnya dulu lumayan gitu ya, misal teman-teman ya, ini udah hampir 1 juta pengikut. Oke, udah keren ya, itu pertama. Terus kemudian kita cek lagi misalkan di Twitter. Oke, di Twitter ini juga sudah bagus teman-teman, dia sudah punya pengikut sekitar 117.000. Oke, terus kemudian kita klik di bagian website. Oke, dia juga punya website ternyata teman-teman. Berarti ini adalah project yang real. Nah tinggal satu lagi, kita perlu konfirmasi beneran nggak kira-kira Hashcash ini itu punya media sosial ini. Jadi intinya bener nggak kira-kira Hashcash ini semua media sosial ini miliknya dia. Jangan sampai nanti dia cuma comot-comot channel orang dimasukin ke sini. Itu teman-teman hati-hati ya. Nah jadi kalau misalkan kita caranya gimana kita tahu, tinggal teman-teman cari aja di Telegram. Nah misalkan gini, dia posting terkait dengan koinnya, oh dia berarti beneran gitu ya. Nah ini berarti oh ini beneran gitu teman-teman nih. Oh ini dia bener-bener berarti koinnya sesuai ya, karena dia sudah membuat postingan terkait dengan Hashcash hasil listing di Bloom. Nah itulah kira-kira caranya teman-teman. Dan nanti teman-teman kita juga akan membuat token. Nah kalau kebetulan kemarin itu juga kita sudah pernah bikin token. Cuman teman-teman yang jadi persoalan kemarin, channel yang saya masukkan atau grup yang saya masukkan di token itu adalah channel utama. Sehingga banyak orang-orang luar yang masuk ke sana, terus
member pada bingung karena banyak Rusia dan sebagainya ngechat di situ, dikira malah channel saya dihack. Itu yang pertama. Terus kedua, ketika saya memposting terkait dengan memepad itu cukup mengganggu teman-teman yang lain yang tidak terlalu fokus ke memepad. Jadi kayak kesannya campur aduk teman-teman. Nah, maka dari itu saya sudah buatkan channel khususnya, nanti nama tokennya itu adalah Katie. Nah, teman-teman bisa melakukan jual beli di sana ya. Kalau teman-teman misalkan tujuannya untuk menyelesaikan taksnya belum, nah teman-teman bisa melakukan jual beli di situ. Terus kemudian kalau teman-teman tujuannya untuk investasi bisa juga, karena nanti plan kita juga akan dorong sampai ke DEX ya. Jadi kalau misalkan teman-teman beli di early, terus kemudian kita berhasil tembus sampai DEX, itu biasanya sudah ya bisa dikatakan 2 kali lipat ya dari dari yang teman-teman masukkan atau teman-teman investasikan. Tapi sekali lagi teman-teman, ini hanya plan, bisa aja tercapai, bisa aja tidak. Jadi teman-teman juga harus gunakan uang dingin. Kalaupun tercapai, kita nggak tahu kapan tercapainya, tapi kita akan coba berusaha. Intinya kita bangun secara bersama-sama, karena ini akan jadi token komunitas. Kayak gitu ya teman-teman, itu adalah harapannya. Oke, saya kira segitu aja teman-teman. Kalau menurutku silakan teman-teman maksimalin aja terkait dengan koin meme ini, karena menurutku poin yang akan lebih banyak dialokasikan harusnya yang berbayar, karena setiap teman-teman trading karena itu berbayar ya, menggunakan uang, dan teman-teman akan kena fee. Dan logika sederhananya pasti untuk alokasinya lebih banyak yang dari meme poin ini. Jadi teman-teman usahakan sebanyak mungkin di meme poin. Kalau untuk trade dengan belum poin, teman-teman punya 100.000 aja udah cukup lah, nggak usah terlalu difokuskan ke sana. Nah, itu juga tujuan saya kenapa saya bikin token, biar nanti ketemu ke DEX juga saya mendapatkan rewardnya lebih gede teman-teman ya. Oke, thank you teman-teman, semoga kita sama-sama berhasil untuk membuat koin ini. Kalau teman-teman bikin sendiri juga nggak masalah, kalau teman-teman gabung di kita juga nggak masalah ya, saling bantu, saling support. Thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.